Dia saking shocknya gitu, mungkin udah kehabisan napas gitu, pingsan dari situ bang, dan nyawanya nggak terselamatkan itu bang. Nah bapak gua nengok, ada bang dengan pakai baju biru sama celana lepis. Ada sosok dia, ditongolin lah tuh katanya dari ansip cerita gitu bahwa ada tuh anak gitu di dekat pojok tiang listrik itu lagi diri. Diketok pintu rumah, dibuka nggak ada. Hampir semua tempat tuh digedor. Sama temen lu ini? Iya. Oke. Gitu. Cuman dia minta pesan ke gua, yaitu suruh nyari bola matanya tersebut. Gitu bang. Di situ dia sempat megang-megang pala bang. Astagfirullahaladzim gitu. Kok anak gua bisa begini? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di selatan Jakarta, kali ini bersama gua, Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini mungkin agak beda ya, bukan cerita pengalaman horor di sebuah gunung, melainkan lebih ke urban legend ya. Gua mempunyai salah satu narasumber yang mengalami kejadian horor ketika di tahun 98. Wow. Epic nih cerita. Sebelum kita bersapa-sapa sama narasumber kita kali ini, gue mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel kita, support channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya robbal alamin. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai pengalaman horor di sebuah gunung, atau di tempat-tempat mistis lainnya yang pengen jadi narasumber di channel kita, atau ceritanya mau dibawakan oleh tim kita, bisa banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih banyak nih bang udah mau mampir di channel kita, di studio kita. Mohon maaf nih bang ya, begini adanya. Iya nggak apa-apa bang. Bang, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih di belakang layar. Kalau boleh tahu sedikit kisi-kisinya waktu 98 itu ngalamin apa bang? Jadinya gini bang, waktu itu gue masih umur 15 tahun ya. Iya. Gitu. Di apa lagi tragedi tuh bang tuh. Tragedi 98. kerusuhan iya. Iya. Gitu. Ini kejadiannya itu di salah satu mall gitu. Dulu namanya Jogja. Oh iya. Jogja di Klender bang. Gitu. Dan di situ juga temen gua yang meninggal di situ bang. Oke. Kejebak. Gua tahan dulu ya bang ya. Wow. Tragedi 98. Itu lagi tragedi yang bener-bener duka mendalam memang Iya. buat negeri kita ya. Oke, dari cerita yang mau diangkat oleh abang ini bukan untuk menakut-nakuti kalian. Oh iya, sorry sebelumnya, gue mau ngasih tahu kalian nih, bahwasanya abang ini mempunyai channel YouTube ya bang ya. Iya. Apa bang namanya bang? Kalau Jali boleh tahu. The TV. Jali The TV. Iya. Oke, di dalam Jali The TV ini ada apa aja bang? Di podcast horor sekarang sih bang. Horor. Iya. Lebih ke urban mungkin. Iya. Oke. Pendakian. Jangan lupa teman-teman mampir ke channelnya Jali The TV ya bang Iya. ya. Nih ada nih bajunya. Nanti linknya gue cantumin di link deskripsi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama gua Jali. Kali ini gua ingin menceritakan tentang pengalaman gua pada saat tragedi 98 yang dimana itu kerusuhan itu pembakaran di salah satu mall di daerah gua, Klender. Tepatnya dulu namanya di Jogja gitu. Pada awalnya bang, itu gua lagi pada main bola nih
Namanya masih pada bocil main bola di jalan raya kan. Di jalanan itulah MHT itu. Tiba-tiba tuh bunyi suara dum gitu, kencang banget tuh. Gitu. Tahu-tahu udah asap hitam tuh bang. Gitu. Nah, teman gue nih datang dari gang kecil gitu. Woi, kita jarah yuk gitu. Teman gue ngajak jarah gitu kan. Gimana? Itu di Jogja ada kerusuhan gitu. Kita ambilin aja barang-barangnya gitu. Berhubung di situ gue ya anak semata wayang lah ya, anak satu-satunya. Gue ngomong sama orang tua gue. Izin lah, gue minta izin gitu. Di situ gue nggak diizinin bang sama orang tua gue gitu. Katanya apa-apaan sih lo pengen kayak gituan gitu. Enggak gue izinin lo, kata orang tua gue begitu. Ya udah, gue ngomong sama teman gue lagi nih, Wan maaf gue nggak diizinin gitu. Ah lu bacul lo gitu. Cemen lu, katanya masa kagak diizinin lu, anak mami lu, gue dikatain gitulah gitu. Berangkat dah tuh teman gue berempat, Ridwan, terus Jereng, terus si Mamat gitu, sama satu lagi nih Bongkrek namanya. Ya, jalan dah tuh berdua gitu. Setelah namanya sampai di tempat gitu, itu udah ramai banget bang. Itu ada salah satu bapak-bapak gitu. Ayo masuk gitu, ambilin barangnya gitu. Gitu ring ngomong begitu gitu. Nah teman gue ini, gue dapet cerita dari teman gue juga ya bang. Dua orang ini dia nunggu di luar gitu. Gitu kata si Ridwan, udah lu berdua nunggu di depan aja gitu. Gue berdua masuk ke dalam gitu. Nah sampailah tuh dia di lantai 2 tuh bang. Dia ngambil semua situ. Dulu kan zamannya apa tuh apa yang di telinga tuh yang pakai CD. Ya gitu dah. Walkman. Ya Walkman. Aku masih ini banget kan. Ngambil tuh Walkman. Terus elektronik yang lain dah gitu. Nah pas udah begitu dia lari dah tuh ke salah satu tempat makanan. Dulu tuh zamannya mainan Toy Story masih booming gitu ya. Diambil lah tuh gitu. Dia di lantai 1. Habis di lantai kedua dia ke lantai 1, balik lagi ke lantai 2 gitu bang. Nah setelah itu balik lagi ke lantai 2, dia pengen turun, di situ dia kejebak bang. Kejebak, udah dilemparin kasur situ sama bom molotov. Gitu. Dilempar deh tuh bom molotov itu ke kasur, bakar. Gitu, keluar asap hitam. Pertama awalnya ada salah satu bapak-bapak ngomong jangan dibakar gitu. Setelah kejadian itu dia lari ke atas, kejebak. Kejebak di atas nih ya. Iya, dia ke lantai 3 untuk nyari apa tuh buat ngeloncat gitu, gitu. Nah terus lari dia sampai ke atas lantai 5 itu. Dulu kan di Jogja itu ada bar gitu, diskotik. Dia lantai 5 itu, pas pengen namanya loncat itu, di bawah udah disiapin spring bed, ayo loncat gitu. Dia namanya anak bocah ketakutan gitu, dia kagak berani gitu. Satu teman gua alhamdulillah selamat bang. Gitu, dia saking shocknya gitu, mungkin udah kehabisan napas gitu, pingsan dari situ bang, dan nyawanya nggak terselamatkan gitu bang. Nah di situ sempat geger tuh bang kampungan gua gitu. Awalnya dia nggak izin ke orang tuanya bang. Dia main pergi gitu aja. Main pergi gitu aja. Nah pas itu orang tuanya nyamper ke rumah gua. Ki, lu tahu nggak Ridwan kemana? Gitu. Kan sebelumnya dia ngomong nih, jangan bilangin mak gua lu ya, awas kau bilangin mak gua. Ngancem lah ini. Iya, kan gua dulu tuh masih kecilnya dibilang cupu sih cupu ya. Nggak apa berani lah sama ini. Gitu dibilang gitu, awas lu bilangin mak gua. Saya di situ sempet bohong dah bang, gitu.
Saya bohong. Tadi sih main PS gitu, saya ngomongnya begitu. Tuh kan. Udah kayak gitu. Nah, itu selama 3 hari tuh dia nggak balik ke rumah. Orang tuanya tuh udah was-was banget gitu. Nah, pas dilihat di berita itu orang tuanya tuh pas banget dia tahu bahwa yang baju yang dipakai itu anaknya gitu. Dia ngecek lah tuh ke mall tersebut, ke Jogja gitu. Di situ baru ketahuan bahwa anaknya tuh udah meninggal. Baru ditemuin 3 hari. Oke. Gitu bang. Nah selama 3 hari dia baru ditemuin bang, ya. Di situ mulai tuh dengan raut wajahnya yang udah nggak inilah gitu. Di situ udah mulai pemakaman bang. Disiarin di musola bahwa si A meninggal gitu. Penguburan. Nah tahlilan tuh bang tuh selama 7 hari, tahlilan 7 hari itu belum ada hawa-hawa yang begitu bang gitu. Ya. Nah pas 7 hari itu kok kampung tuh sepi, Sunyi lah ya. sunyi. Yang biasanya maghrib tuh masih pada lalu lalang gitu. Ini tuh sama sekali nggak ada kehidupan gitu. Jadi ya namanya habis tragedi kayak begitu, Mungkin takut juga ya takut orangnya. juga, iya, kita takut juga itu. Nah setelah itu beberapa hari gue lagi berangkat ngaji nih bang sama abang gue gitu, lagi berangkat ngaji, tiba-tiba tuh ada yang manggil gue di kuping. Ki gitu. Gue nengok ke arah salah satu kebun. Dulu kan kebun masih banyak banget kan. Salah satu kebun gitu, dekat pengajian gue. Nggak ada bang, nggak ada orang yang manggil gue itu. Dan itu gue kenal banget suaranya. Nggak asing lah ya. Nggak asing banget bahwa itu si A gitu. Itu pas ketiga kali itu gue nengok ada bang di pojokan, dia lagi diri dengan baju yang ngajakin gue pada awalnya itu. Gitu. Tapi mukanya wah dibilang hancur bang. Matanya udah nggak ada. Innalillahi. Gitu. Dengan kayak gitu dia sambil nyengir. Di situ gue takut, gue langsung ngibrit sama abang gue. Abang gue tuh nggak ngeh tuh bahwa ada si itu. Berarti ngeliat lu doang nih ya? Iya, itu nggak ngeh abang gue. Lu ngapa sih lari? Gitu yang kata abang gue. Nggak apa-apa, udah yuk lanjut kita berangkat ngaji. Tuh. Nah setelah itu pulang ngaji, ya itu aku masih aman-aman aja bang. Sampai di rumah, gue di kamar, ya jendela gue ada yang diketok, gitu. Ketok, tok jendela. Gue buka, nggak ada yang ngetok jendela gue. Gitu. Pas ketiga kali ketok, ada apaan sih nih? Misalnya gitu. Gue coba ngintip sedikit, ngintip dari jendela tuh. Ada dia bang. Tuh. Ngelirik lagi. Pas sampai ngelirik itu gue langsung ke orang tua gue. Lari ke orang tua gue. Lu kenapa sih? Dari kamar tiba-tiba lari. Itu ada si Ridwan. Ada si Ridwan di kamar. Lu ngada-ngada aja lu. Gitu. Mana mungkin orang yang udah meninggal bisa hidup lagi. Gitu. Logikanya. Iya logikanya kan, persepsi orang tua gue begitu bang. Gitu. Nah setelah itu gue balik lagi datang ke kamar gitu. Tiba-tiba ada suara si Ridwan ngomong, Ki tolong cariin mata gua. Innalillahi. Begitu bang, dia pesen begitu.
Wah, di situ gue langsung buat turban pakai inian selimut. Saking namanya itu udah panas dingin, gue udah keringet dingin bang. Itu saking takutnya kan. Emak gue masuk dah tuh ke kamar. Lu kenapa sih? Sakit lu pakai apa? Turban selimut, kata emak gue gitu. Enggak. Saking gue ngomongnya saking berbata-bata lagi. Enggak apa-apa. Gitu. Lu ngapa ngomong? Ngomong sama Umi. Gitu. Enggak apa-apa, segitu. Nah, setelah 3 hari, gitu, bapak gua kan warung nih bang. Iya. Iya, warung. Yang biasanya nutup malam sekitar jam 1, gitu. Ini jam 10 udah nutup bang. Tumben ya. Tumben, gitu. Yang biasanya bapak-bapak pada nongkrong di situ, pada main gaple, gitu, main remi, kerambol. Ini sama sekali nggak ada. Ini ada apaan nih? Kata bapak gue ngomong gitu. Tumben-tumbenan ini bapak-bapak pada kagak ada yang keluar. Ya, gitu seperti kan. biasanya lah ya. Iya. Di situ. Nah, setelah itu tiba-tiba dari arah rumah pojok ada yang ngomong, Bang Aceng, tumben udah nutup. Gitu. Ngomong gitu. Pertama manggil Bang Aceng gitu kan. Nengok nggak ada. Pas ngomong Bang Aceng tumben udah nutup. Nah bapak gua nengok, ada bang, dengan pakai baju biru sama celana lepis. Ada sosok dia. Kalau zaman dulu kan apa warung, kalau gua di rumah gua masih pakai kayu tuh bang. Nutupnya. Ya, nutupnya 1, 2, 3 gitu. Kalau sekarang kan udah pakai rolling doll gitu. Gitu. Jadi pas udah namanya bagian keempat ngeliat hal kayak begitu, bapak gue langsung kabur. Ditinggal nih. Ditinggal aja sampai pagi tuh bang. Oke. Nggak jadi nutup. Gitu. Biarin warung namanya ini. Gitu. Ditinggal begitu. Nah di situ bapak gue cerita ke gue. Semalam ayah ngeliat si Ridwan. Gitu, makanya ayah langsung tinggalin tuh warung, kagak jadi nutup gitu. Tuh kan apa Rizky bilang kayak gituin. Nggak percaya sih, kejadian juga gitu kan. Gitu. Ternyata di situ bukan bokap gua juga bang, ini teror di kampung itu. Oh, Hampir semuanya. satu kampung. Iya. Jadinya makanya tuh kampung sempat sepi itu karena itu awalnya hansip. Awal mulanya nih. Awal mulanya itu hansip teror kayak begitu, didatengin lagi namanya lagi ngeronda hansip. Biasanya jam 2 dia mukul-mukul tiang listrik. Iya. Tong gitu. Nandain lah ya. Pas udah itu ditongolin lah tuh, katanya dari hansip cerita gitu bahwa ada tuh anak gitu. Oke. Di dekat pojok tiang listrik itu lagi diri. Gitu bang. Nah terus berlanjut sampai 7 hari dia ini bang, tahlilan 7 hari gitu. Itu hampir semua warga nggak ada yang berani ngomongin ke Pihak keluarganya. bahwa si Ridwan tuh penasaran. Oke. Gitu. Itu pas itu tetangga gua disamperin itu bang, diketok pintu rumah, cerita sama bapak gua, diketok pintu rumah, dibuka nggak ada. Hampir semua tempat tuh digedor. Sama temen lu ini. Iya. Oke. Itu. Cuman dia minta pesan ke gua, yaitu suruh nyari bola matanya tersebut. Gitu bang. Dan itu gua nggak berani. Gitu. Nah pas sampai situ, mulailah diadain ronda malam. Oke. Gitu. Biar nggak cuman kita doang nih yang nyaksiin, hampir semua warga udah ngomong ke RT gitu bahwa ada satu yang penasaran gitu dari anak warga tersebut. Gitu. RT nggak percaya gitu,
Ya udah, kalau kayak gitu caranya, kita adain ronda malam sekarang. Gitu. Diadain lah ronda malam bang. Itu dibagi-bagi tim. Gitu. Bapak gua itu tim 6 orang. Jadi yang buat jalan 3 orang bang. Oh, oke. Gitu. Di saat bapak gua jalan 3 orang, itu ketemu lah tuh sama si Ridwan lagi bang. Dia di pertigaan lagi nongkrong gini. Oh. Gitu. Pertigaan. Itu sontak 3 orang itu yang lihat sambil colek-colek. Itu tuh. Tadinya pengen ditangkap bang. Gila sih. Itu pas pengen disamperin, hilang, nggak ada. Di situ mulai pada berdebat tuh. Gue lihat tadi di sini nih lagi duduk. Di sini lagi duduk. Itu nggak pada percaya gitu. Ya udah, semenjak itu di situ tuh sempat kita ngadain lah gitu ke kuburannya gitu. Ziarah. Gitu kan. Biar namanya nih tenang gitu kan. Ya. Tapi kagak ada yang mau gitu. Harus namanya ngomong dulu ke keluarganya nih. Oke, ya. Gitu. Nah, di situ RT sempat ngomong ke pihak keluarga. Di situ juga pihak keluarganya nggak terima dan pengen nuntut. Oh, oke. Sempat pengen dituntut tuh bang. Ya. Gitu. Anak saya udah meninggal. Kenapa harus diungkit-ungkit? Nggak mungkin. Bisa penasaran. Gitu. Ya udah, kalau emang ibu sama bapak nggak percaya, kata RT setempat, nanti malam bapak ikut ngeronda. Gitu. Di situ ronda lah tuh. Ikut dah tuh bapaknya si Ridwan. Gitu. Ikut, dia satu tim juga sama orang tua saya. Oke. Gitu. Di saat ngeronda, keliling-keliling, itu nggak ada sama sekali bang. Nggak nemu lah ya. Nggak nemu gitu. Nggak nemu. Yang dibicarakan sama warga setempat itu nggak ini bang. Nggak nampak lah ya. Nggak nampak. Di situ bapaknya Ridwan ngomel-ngomel, nggak terima gitu, bahwa anaknya itu disangka mati penasaran. Ya. Gitu. Nah berikutnya ikut lagi dah tuh bapaknya. Ikut lagi kesekian kali, itu baru minggu-minggu tuh bang tuh jatuhnya yang ikut, saking penasaran itu orang tuanya sama omongan warga gitu. Nah pas jalan 2 minggu dia ronda, ketemu bang, dia ngelihat ternyata emang yang omongan warga itu bener, nyata gitu. Di situ bapaknya nangis bang, gitu. Kok kenapa anak gue bisa jadi begini gitu. Sempat namanya dia langsung lemes bang, langsung pingsan melihat anaknya. Dibawalah tuh ke gardu Hansip gitu. Bawa di apa namanya, biar tenang lah gitu kan. Udah tenang, dia bangun, kasih air minum lah. Di situ dia sempat megang-megang pala bang, astagfirullahaladzim gitu. Kok anak gue bisa begini gitu. Coba jelasin apa yang dia bikin kagak tenang gitu kan. Nah di situ mulai dah panggil orang pinter bang. Oke. Panggil orang pinter. Ya udah, kalau kayak gitu caranya, kita coba ke kuburannya gitu, biar tenang. Itu hampir semua warga setempat itu datangin ke kuburannya bang. Sebelum datang ke kuburannya sempat ke mall tersebut. Oh, oke. Dia kan awalnya minta cariin matanya yang hilang. Oh, lu ngomong nih akhirnya. Gitu. Gue ngomong dah tuh ke bapak gua kan,
dia minta cariin matanya yang hilang ya, gitu. Ya sekarang namanya udah banyak mayat di situ kan, awalnya nggak mungkin dong kita bisa nemuin bola mata, gitu kan. Orang tuanya penasaran, dia datang dah tuh ke mall, minta izin sama satpam, namanya udah kebakar kan udah ditutup pakai seng tuh bang, tutup pakai seng, minta izin lah gitu, minta izin untuk masuk gitu, soalnya ini di kampung lagi geger gitu, didatengin satu kampung sama arwah yang meninggal di sini, gitu. Diizinin dah tuh sama satpamnya, dia lari ke lantai 5 tempat dia meninggal sih. Dicari-cari diudak-udak nggak nemu, kan udah berlarut-larut. Iya, udah berlarut-larut, nggak mungkin bisa ketemu gitu. Ya udah dah, dia ngomong ke orang pintar kiai setempat, nggak nemu apa yang dia pengen. Ya iyalah, yang nggak bakalan nemu, yang namanya udah kebakar, mungkin itu bola matanya udah angus, udah jadi debu gitu. Nah udah dah, dari situ datengin dah tuh bang ke tempat makam itu, hampir satu warga itu datang ke tempat itu yang diteror. Kita bacain Yasin tempat itu, biar dia tenang lah gitu. Bajunya yang bekas kebakar itu ternyata masih disimpan sama pihak keluarga. Oke. Itu udah compang-camping lah gitu. Ya udah, baju itu ditaruh ke makamnya, dikubur bareng sama jasadnya itu. Dibuka lagi berarti dikubur? Bukan dibuka sih, jadi di sampingnya. Iya. Oke. Gituin ya, digali lah sedikit buat naruh baju. Alhamdulillah di situ aman bang, udah nggak ada gangguan lagi. Cuman kalau namanya bau-bau busuk bekas kebakar itu masih ada, masih nyengat lah ya. Masih nyengat. Hampir 3 tahun bang, bau-bau busuk itu masih menyengat kebakar itu. Lama juga berarti ya. Iya. Ya mungkin itu sih pengalaman dari gua yang gua alamin bang. Oke bang, sedih sih ya. Sebelumnya ya semoga arwahnya makin tenang lah ya, kita doakan. Amin. Oke nih bang, ini kan kejadian cukup lumayan lama ya, 98 itu terkenal juga lagi masa-masa silam yang parah lah buat negeri kita. Iya. Nih bang, ada sedikit pertanyaan nih bang yang janggal buatku nih bang. Iya. Jadi ketika ditemukan mayatnya ini, emang keadaannya udah nggak utuh bang, atau gimana? Keadaannya sih utuh. Iya. Cuman udah pada gosong. Oke. Dengan posisi bajunya juga yang biru itu udah rada sobek, compang-camping gitu bang. Oke. Dia posisinya itu kegencet sebelah. Allahu Akbar. Kegencet. Dia saking paniknya, kata orang tuanya ya, saking paniknya dia lari ke lift dengan posisi kegencet sebelah. Itu. Berarti orang tuanya tuh dapat cerita dari orang yang ada di tempat itu atau gimana? Iya. Oke. Dari tim SAR di situ. Tim SAR apa tuh namanya yang buat nginin mayat lah. Oke. Ya Allah. Oh berarti posisi mayatnya ini ditemukannya posisi setengahnya itu kegencet lift. Itu lift. Allahu Akbar. Nah, lu sadar nggak sih nih bang, maksudnya di balik awalnya lu didatangin ya, mungkin awalnya kita berpikir kalau orang dulu bilang derawasan ya, ditinggal teman meninggal itu kadang kan kayak masih was-was, masih kadang suka mimpiin lah, masih suka keinget lah, ya kan? Tapi di balik pertemuan lu sama almarhum ini ada sebuah pesan, ya kan? Nah itu pesan itu hadir setelah seminggu ya kan?
seminggu pas dia 7 hari. Nah ya. Lalu berapa lama itu Bang lu tahan pesan itu sampai akhirnya lu beraniin ngomong? Itu Jeda waktunya. jeda waktunya sih lumayan lama Bang. Lumayan lama ya? Sekitar namanya gue tahan tuh 3 minggu. Wah, lama juga ya. Iya, kan ada waktunya 14 hari ini kan, tahlilan gitu. Itu gue tahan Bang sama 3 minggu, gue nggak ngomong. Pas semenjak gue ngomong kan ke bapak gue nih, ada si Ridwan gedor-gedor jendela gue gitu. Bapak gue nggak percaya gitu. Nah, pas namanya bapak gue Ganggu juga diganggu ya. juga lagi pas nutup warung, disitulah gue mulai cerita Bang gitu, bahwa si Ridwan itu minta tolong cariin matanya. Allahu Akbar. Dan akhirnya pihak keluarganya ini seakan nggak percaya, mau nuntut lah ya. Iya. Dan akhirnya menemukan apa yang diomongin sama warga nih. Wah, gimana rasanya tuh jadi orang tuanya ya? Pasti sedih banget. Shock itu Bang. Dan apa ya Bang ya? Sedikit kayak gimana ya? Jadi akhirnya almarhum ini bisa tenang setelah didoakan, mungkin orang tuanya juga mengikhlaskan semuanya kali ya. Ikhlas ya. Tapi di situ di mall itu banyak korbannya apa cuma sebagian doang Bang? Banyak Bang, hampir 400 orang. Jadi itu ada yang kompor-komporin itu Bang. Ayo masuk gitu. Dan akhirnya dibakar. Iya. Awalnya cuma ditakulin doang. Iya, iya. Cuman ada oknum yang itulah. Oke. Tapi pas orang tuanya nemuin itu berarti setelah 3 hari ya baru Iya. tahu ya. Berarti jenazahnya masih di mall itu atau udah di rumah sakit Bang? Itu udah di rumah sakit. Di rumah sakit. Wow, Akbar. Gue yang merinding Bang dengernya. Sebelum itu emang tuh orang tuanya cobalah kita cek gitu. Jangan dia ikut ini apa? Jarah. Oh, ada feeling nih ya. Ada feeling namanya orang tua. Kuat lah ya Kuat. batinnya. Dicek dah tuh ke rumah sakit. Nah gitu rumah sakit Cipto Bang. Oke. Astagfirullahaladzim. Berarti meninggal dalam usia yang cukup masih muda banget Bang, Masih 15 muda. tahun ya? Oke. Kalau udah ada KTP mau bisa ketahuan kan. Iya sih. Berarti mungkin ada tanda yang dikenal lah sama pihak Iya. keluarganya. Oke Bang. Cukup sih gue mau nanya itu aja. Ya sebelumnya sorry nih Bang ya. Kalau buat lo jadi berasa sedih lagi. Gue minta maaf nih ya. Oke, dari pengalamannya yang di luar nalar lah ya Bang ya. Ini bisa buat kita ambil pembelajaran dan bahwasanya ya arwah penasaran ternyata ya benar-benar ada ya gitu ya Bang ya. Udah kali ya sampai sini gua nggak tega buat bicara, apalagi temen deket yang meninggal itu bikin sedih banget sih asli. Bang, thank you buat nih Bang udah mau berbagi pengalamannya di channel Siap kita, Bang. Semoga kita masih bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, silaturahmi lagi. Oke, mungkin dari gua sampai sini aja dulu nih ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan kita yang kurang berkenan. Gua Reja, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.